Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar VTP atau VLAN Trunking Protocol, mulai dari pengertian sampai konfigurasi dan pengujiannya. Hari ini kita akan belajar tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. VTP digunakan agar konfigurasi lebih mudah. Misalnya kita punya 9 switch dan kita butuh 200 VLAN. Kalau disetting satu persatu tentu sangat lama. Dengan VTP cukup atur satu switch sebagai server dan sisanya sebagai klien. VLAN dibuat di server lalu otomatis tersinkron ke semua klien. Jadi tidak perlu mengkonfigurasi VLAN satu persatu di setiap switch. VTP sendiri punya 3 mode yaitu server, klien, dan transparent. Tapi yang sering dipakai adalah server dan klien. Sebelum kita mulai, kita buat dulu topologinya. Di sini kita akan tambahkan 5 switch dan hubungkan menggunakan kabel yang paling kiri. Lalu kita beri nama, switch 1 dan switch 5 itu server, switch 2 dan switch 3 itu klien, dan switch 4 itu transparent. Sekarang kita masuk ke switch 1, kita akan mengkonfigurasi portnya menjadi trunking. Kita ketik enable, lalu config, dan ketik interface FA0/1. Lalu switch port mode trunk. Sekarang kita ke switch 2, kita ketik enable, lalu config, lalu kita ketik lagi interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode trunk. Kita lakuin hal yang sama di switch 3, switch 4, dan switch 5. Sekarang kita akan mencoba setting VTP-nya. Kita klik switch 1, lalu kita ketik exit, lalu ketik lagi VTP mode server. Lalu ketik lagi VTP domain sekolah.id.com. Lalu kita ketik lagi VTP password 123, lalu exit. Kita lakuin hal yang sama di switch 5. Sekarang kita masuk ke switch 2, kita ketik exit, lalu kita ketik VTP mode client. Lalu ketik lagi VTP domain sekolahan.id.com. Lalu kita ketik lagi VTP password 123. Kita lakuin hal yang sama di switch 3. Sekarang kita ke switch 4, lalu kita ketik VTP mode transparent. Lalu kita ketik lagi VTP domain sekolahan.id.com. Lalu kita ketik lagi VTP password 123. Sebelum itu kita akan lihat dulu pengujiannya ke switch 1, lalu kita ketik show VLAN brief. Di sini bisa dilihat semuanya default ya, belum ditambahin apapun. Kita lihat juga di switch 2, switch 3, switch 4, dan switch 5. Pastikan semuanya statusnya default. Kita ke switch 1, lalu kita ketik config, lalu kita ketik lagi VLAN 2, name A, lalu kita ketik lagi VLAN 3, name B, lalu exit, lalu kita ketik do show VLAN brief. Di sini bisa dilihat bahwa VLAN 2 dan VLAN 3 sudah aktif. Kita ke switch 2, lalu kita ketik show VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri di sini VLAN 2 dan VLAN 3 sudah ada. Kalian konfigurasi di server, nanti klien juga akan mengikuti server. Kita cek juga di switch 3. Nah, di switch 3 juga sudah ada ya VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Nah, untuk transparent itu tidak mengikuti siapapun, maupun klien atau server. Jadi mode transparent itu hanya sendiri, konfigurasinya sendiri. Kita coba ke switch 5, lalu kita ketik show VLAN brief. Di sini juga sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Sekarang kita coba hapus VLAN 3-nya. Kita ketik config, lalu kita ketik no VLAN 3. Lalu kita ketik lagi exit dan kita ketik lagi show VLAN brief. Nah, VLAN 3-nya sudah hilang ya. Kita ke switch 2, lalu kita ketik show VLAN brief. Bisa dilihat di sini VLAN 3-nya masih ada.
Dan kita ke switch 3, kita ketik show VLAN brief. Di sini VLAN 3-nya sudah tidak ada ya. Sekarang kita akan hapus VLAN 2-nya di switch 1. Kita ketik no VLAN 2, lalu kita ketik do show VLAN brief. Di sini VLAN 2-nya sudah hilang, namun VLAN 3-nya masih ada. Kita hapus lagi, kita ketik no VLAN 3, lalu kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat kembali di sini sudah default ya, dan sudah tidak ada VLAN-nya. Kali ini kita akan belajar yang namanya problem revision number. Dan sekarang kita akan menambahkan satu switch lagi, yaitu switch 6. Sekarang kita masuk ke CLI di switch 6, kita ketik enable, lalu kita ketik show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri konfigurasi revisionnya 0, artinya switch ini belum ada konfigurasi VLAN. Karena switch ini dipakai di gedung 2, maka kita akan tambahkan revisionnya lebih tinggi di gedung 1. Misalnya di gedung 1 revisionnya 6, maka switch ini akan lebih dibuat dari 6 supaya bisa sinkron. Sekarang kita ketik config, lalu kita ketik VTP mode server, lalu kita ketik lagi VTP domain server.id.com, lalu kita ketik lagi VTP password 123, lalu kita ketik do show VTP status. Bisa dilihat sendiri konfigurasi revisionnya 0 dan bisa dilihat VTP operatingnya modenya server. Kita langsung konfigurasi saja. Kita ketik VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Lalu kita ketik do show VLAN brief. Dan di sini sudah ada VLAN 1 sampai 8-nya. Kita ketik lagi do show VTP status. Bisa dilihat konfigurasi revisionnya sekarang 7 sudah lebih dari gedung utama. Nah, misalnya switch 6 ini ingin kita masukkan ke gedung utama, tapi konfigurasinya ingin memakai gedung utama. Yaitu kita coba misalnya kita ke switch 5 di CLI, lalu kita ketik show VLAN brief. Di sini VLAN-nya normal, artinya belum ada yang disetting, dan switch 6 bekas yang dipakai di gedung 2 kita coba konekkan menggunakan kabel yang paling kiri, lalu kita coba terangkan. Kita ke switch 5, lalu kita ketik config, lalu interface FA0/2, lalu switch port mode trunk. Kita ke switch 6, kita ke CLI, lalu kita ketik exit, dan kita ketik interface FA0/1, switch port mode trunk. Selanjutnya kita ubah switch 6 menjadi client agar bisa terhubung dengan switch di gedung utama. Namun perlu diperhatikan, configuration revision di switch 6 lebih tinggi dibandingkan server switch 1 dan 5 di gedung utama. Kita ke switch 5 di CLI, lalu kita ketik exit 2 kali dan show VLAN brief. Bisa dilihat sendiri, sekarang VLAN 2 sampai 8 berasal dari settingan switch 6. Ini berbahaya karena jika di gedung utama sudah ada konfigurasi VLAN lalu ditambahkan di switch baru dengan configuration revision yang lebih besar, maka konfigurasi lama bisa terhapus dan terganti oleh konfigurasi di switch baru tersebut. Sekarang kita akan coba mengubah konfigurasi revisionnya menjadi 0. Kita lepas dulu kabelnya. Tapi di sini masih mengikuti konfigurasi di switch yang baru. Kita ke switch 5, lalu kita ketik do show VLAN brief. Bisa dilihat sendiri VLAN-nya masih settingan konfigurasi yang di switch baru tadi. Kita hapus dengan cara ketik no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Kita ketik do show VLAN brief. Sekarang VLAN 2, 3, 4, dan 5-nya sudah hilang ya. Kita ketik lagi do show VTP status. Dan bisa dilihat sendiri konfigurasi revisionnya 11. Kita ke switch 6. Lalu kita ketik exit dan kita akan menambahkan 5 VLAN. Yaitu VLAN 55, 323, 2, 341, dan 343. Lalu kita ketik do show VLAN brief. Kita bisa lihat VLAN-nya sudah ada. Lalu kita ketik do show VTP status. Masih kurang 1, kita tambahkan no VLAN 2, lalu do show VTP status. Misalnya di sini konfigurasi revisionnya lebih besar daripada konfigurasi revision di gedung utama. Kita coba ubah menjadi 0. Kita ketik do show VLAN brief. Bisa dilihat sendiri VLAN di sini ada banyak. Nah, sekarang kita akan coba agar switch baru mengikuti konfigurasi pada VLAN pertama. Sebelum itu, kita harus mengatur konfigurasi revisionnya menjadi 0 terlebih dahulu supaya switch baru tidak
menimpa konfigurasi yang sudah ada. Kita ketik VTP mode transparent, lalu kita ketik VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123, lalu do show VTP status. Nah, sekarang konfigurasi revisinya sudah 0. Lalu kita ketik lagi do show VLAN brief. Konfigurasinya masih sama, kita ganti menjadi server. Lalu kita ketik VTP mode server, lalu do show VTP status. Nah, sekarang sudah masuk ya domainnya, lalu kita konekkan lagi dari switch 5 ke switch 6. Sekarang kita ketik do show VLAN brief. Bisa dilihat sendiri bahwa sekarang VLAN 6, 7, dan 8 itu adalah konfigurasi pada gedung utama. Artinya, switch 6 ini bisa ditambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi-konfigurasi di gedung utama. Lalu, kita ketik do show VTP status. Sekarang konfigurasi revisionnya sudah sama seperti di gedung utama. Jadi harus selalu diperhatikan revisionnya sebelum memasukkan switch baru, supaya konfigurasi VLAN di gedung utama tidak hilang atau tertimpa. Kita buat dulu ruangannya seperti ini ya. Lalu kita beri nama, yang paling atas ini server dan yang lainnya itu klien. Sekarang kita ke switch yang paling atas, kita ubah dulu VTP-nya menjadi server. Dan sisanya kita akan ubah menjadi VTP mode client. Sekarang kita masuk ke switch server dan kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Lalu kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat VLAN 10 sampai VLAN 70-nya sudah ada. Sekarang kita coba terangkan interface-nya dari mulai server hingga ke klien. Sekarang kita akan masukkan port aksesnya di switch klien di kiri. Untuk FA02 sampai 3 itu VLAN 10, FA04 sampai 5 itu 20, FA010 sampai 11 itu 30, FA06 sampai 7 itu 40, dan FA08 sampai 9 itu VLAN 50. Sekarang kita ketik do show VLAN brief, dan di sini sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Sekarang kita ke switch yang tengah, lalu kita lakuin hal yang sama, namun perbedaannya di portnya aja. Kalau FA02 sampai 3 itu untuk VLAN 60 dan FA04 sampai 5 itu untuk VLAN 70. Lalu kita bikin hal yang sama di switch klien kanan. Untuk FA06 sampai 7 itu VLAN 10. Untuk FA08 sampai 9 itu VLAN 20. FA010 sampai 11 itu 30. FA02 sampai 3 itu 40, dan FA04 sampai 5 itu VLAN 50. Sekarang kita ke router untuk konfigurasi terangnya. Kita ke CLI, lalu kita ketik N, lalu kita ketik config, dan kita ketik interface FA0/0.10. Lalu kita ketik lagi interface FA0/0 no shutdown, lalu exit. Lalu kita ketik interface FA0/0.10 encapsulation.1Q10 IP address 10.10.10.1 255.255.255.255.0. Kita lakukan hal yang sama sampai interface FA0/0.70, namun hanya beda di IP address-nya saja.
Dan yang terakhir kita ketik do show IP interface brief. Bisa dilihat sudah menyala semua ya, sudah up. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi DHCP-nya. Kita ketik IP DHCP full VLAN 10, network 10.10.10.0, 255.255.255.0, lalu default router 10.10.10.10.1, lalu DNS server 8.8.8.8, lalu exit. Kita lakuin hal yang sama sampai VLAN 70, hanya beda di IP-nya saja. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan ke salah satu PC yang terhubung. Kita klik yang desktop, lalu IP configuration, lalu kita klik yang DHCP. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful ya. Dan kita lakuin hal yang sama ke PC lainnya, atau bisa di semua PC. Sekarang kita akan nyoba ngirim paket dari VLAN 10 ke VLAN 20. Kalian bisa coba di VLAN mana aja. Nah, di sini pasti akan gagal dulu. Kita coba lagi, kita kirim ulang. Nah, sudah successful ya. Kita coba di PC lainnya. Nah, di sini gagal, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang VTP. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.